karena belum ada yang laku. Mungkin kalau laku pun juga cuma sedikit gitu ya. Nah, yang kedua adalah bisa jadi lakunya kalau ada promo doang gitu, pas kita pasang kupon, pas kita pasang diskon, pas kita pasang voucher dan lain-lain. Atau ada juga nih yang sering dialami teman-teman secara digital atau berjualan online, CLBK. Ini kasus lama gitu ya, chat lama beli kagak. Nah, mungkin teman-teman juga ngerasa gitu ya, udah capek-capek jelasin, capek-capek ngasih tahu ini itu dan sebagainya, ujung-ujungnya dia nggak beli, dia belinya di toko sebelah, di toko orang lain atau di platform lain. Jadi di tempat kita itu cuma pengen tahu harga doang, ngebandingin. Nah, ini sering terjadi. Toko sepi wajar, perang harga apalagi di marketplace, harga bottom itu nggak ada yang ngatur, semua seenak jidat gitu ya. Kalau pengen jualan suka-suka ngatur harganya, yang penting laku. Nah, sebelum masuk ke sini, saya pengen tanya dulu dong buat teman-teman yang saat ini sudah punya account, ya, akunnya di Tokopedia, di Shopee atau di mana-mana, silakan buka kolom chatnya buka dulu, terus kemudian teman-teman ketikkan dulu apakah sudah punya account. Kalau sudah, ketik sudah, kalau belum, ketik belum, nggak apa-apa, biar saya tahu teman-teman ternyata sudah punya account. Nah, thank you. Wah, ini sudah punya account, Nadira juga sudah punya account, ya, Pak Ishak, Pak Indra, Pak Fauzia, Bu Nurul gitu ya, Pak Yusuf, thank you, belum, oke, enggak apa-apa. Bu Aulia atau Pak Aulia, oke. Pak Dodik sudah, thank you very much. Nah, buat yang belum nggak ada masalah, nanti dari sini semoga buat account ya. Karena buat account gampang banget. Tinggal nanti kita harus tahu setelah buat account ngapain gitu ya. Pak Ray atau Bu Ray belum, oke. Bu Nur Aini sudah, thank you very much. Ya, buat teman-teman yang sudah aktif mengetikkan, semoga nanti bisnisnya juga jadi lebih lancar, rezekinya juga jadi lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk. Pertanyaannya adalah, Bang, takdir seorang sales itu apa sih? Takdir seorang sales. Kita tuh ngapa-ngapain tuh jualan loh. Kita jelasin ke orang lain, kita nawarin ke orang lain. Hidup kita itu selalu dikelilingi dengan kegiatan jualan. Artinya semua orang berjualan dong, Bang. Yes, menjual performa, menjual nama baik, menjual produk, menjual servis, menjual jasa apapun lah. Tapi ternyata ada takdir dari seorang sales. Apa itu? Yang pertama, ditolak. Iya, benar juga sih. Kadang-kadang kita menjadi seorang penjual itu ditolak. Tapi takut nggak sih, Bang, ditolak? No, jangan takut. Karena seringkali apa yang kita tawarkan belum tentu akan diterima orang lain. Atau yang kedua, seringkali kita sudah berjualan, memberikan penawaran, ditawar. Banyak nggak? Teman-teman tuh suka gitu ya, udahlah bro, ini harga teman ya, harga teman lama gitu ya. Nah, seringkali orang-orang itu pengen nawar, walaupun nanti berkurangnya sedikit, intinya nawar aja dulu. Nah, coba teman-teman buka lagi kolom chatnya. Ini pokoknya kalau sama saya, ini kita aktif di dalam chat nih, biar kita sama-sama seirama. Teman-teman coba ketikkan, kira-kira takdir dari seorang sales menurut sudut pandang teman-teman apa sih selain ditolak sama ditawar? Yuk, silakan dibuka lagi kolom chatnya. Menurut teman-teman apa sih yang teman-teman dapatkan? Waduh, Pak Yusuf, dihina, di PHP-in, dibandingin harganya, mantap. Karena seringkali kan kita jadi pembanding gitu ya. Oke, ada nggak yang lain? Misalnya dapat proyek yang gede gitu, susah bicara nawarinnya, oke. Terus kemudian silakan di PHP-in dan dibandingin harga sama toko sebelah, oke. Dikira produknya KW, dibeli, cocok, mantap nih. Ini pokoknya prinsipnya kalau nawarin dibeli langsung, mantap. Oke, buat teman-teman yang lain, oke, ada lagi reorder. Takdir kita tuh berjualan, tentunya nanti orang beli lagi. Nah, thank you very much buat teman-teman yang sudah ketikan di kolom chatnya ya. Ada juga Pak Saprudin dibonusin. Oke, nice. Tentunya dari takdir sales ya banyak lah ya. Kalau kita bilang itu listingnya nanti mungkin bisa ratusan bahkan mungkin ribuan yang dialami oleh teman-teman yang berjualan. Baik itu di online, offline, marketplace, ataupun yang lainnya. Anda bisa lihat apa sih yang terjadi dalam gambar ini. Pertama adalah mungkin Anda berprinsip ketika berjualan, Anda adalah orang yang sedang menawarkan sesuatu.
No, buang jauh-jauh pemikiran itu. Karena saya mengalami banyak hal Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita menawarkan ternyata bukan barangnya yang kita tawarkan, tetapi adalah sifat kita ingin menolong orang lain. Jadi prinsip pertama, kalau Anda ingin berjualan di marketplace, online, offline, apapun itu bentuknya, prinsip pertama adalah kita mau nolong mereka. Kita jualan sepatu, apa yang kita mau tolong? Dia kakinya bisa aman, bisa nggak lecet, bisa nyaman jalan, bisa nyaman untuk lari. Kalau seandainya kita pengen berjualan topi gitu ya, artinya kita menolong mereka agar tidak kepanasan, agar bisa jadi lebih keren, agar bisa ngikutin lifestyle. Prinsip dasar ketika kita sudah punya maksud dan tujuan untuk menolong orang lain, berarti positioning kita adalah bukan di bawah, melainkan kita di atas. Kita adalah orang yang sedang memegang guci untuk menuangkan air kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman berprinsip masih tolong dong kasihanin gue nih gitu ya, produk gue udah lama nggak laku, tolong dong beli dong gitu ya, itu berarti bukan sebagai seorang penolong. Kita yang memohon, artinya kita berada di bawah. Nah, itu yang salah kaprah. Jadi mulai sekarang teman-teman berprinsip bahwa apapun produk yang teman-teman sekarang punya, tujuannya adalah ingin menolong orang lain. Sebanyak mungkin orang yang membeli produk teman-teman, berarti teman-teman sudah menolong banyak orang. Itu dulu kuncinya. Kenapa? Karena dasarnya sudah kita ingin menolong, berarti tujuannya mulia. Berapapun margin yang teman-teman nanti ingin teman-teman dapatkan, tentunya fokus pertama adalah menolong. Ya, uh, saya berharap suatu ketika nanti, ketika teman-teman ingin berjualan, ingat gambar ini. Kenapa? Karena kita ingin nolong orang lain, posisi kita berada di atas, bukan di bawah. So, kenapa kita kalau di Shopee ingin jadi star seller? Ya, Shopee itu memberikan salah satu apresiasi kepada kita. Karena apa? Karena kalau kita jadi star seller, kita tuh diberikan banyak kemudahan dan keuntungan. Apa sih keuntungannya? Yang pertama adalah tentunya kredibilitas. Anda dan orang lain gitu ya. Kalau seandainya Anda menjadi star sellers, tentunya Anda dipercaya. Anda punya kredibilitas. Anda lebih mudah menjual dibandingkan orang lain. Tapi untuk menjadi star seller adalah hanya toko atau account yang perorangan, bukan yang PT atau bukan yang official gitu ya. Jadi kalau Anda berpindah gitu ya ke badan hukum, Anda tidak bisa masuk ke star seller. Yang bisa hanya perorangan. Apalagi tentunya omset. Kenapa? Karena kita akan dibantu promo-promo dari Shopee. Shopee dalam 1 bulan ya selalu mengeluarkan 4 jenis promosi keuntungannya kepada anggota-anggota star sellernya Shopee. Artinya kita akan mendapatkan layanan atau value tambahan dari Shopee itu sendiri. Jadi 3 hal ini adalah alasan kuat kenapa Anda harus menjadi star seller. Nah, kita akan bicara bagaimana caranya untuk bisa jadi star seller. Nanti saya bakal cerita juga kiprah saya start di 2020 kok bisa cepet, gimana sih rahasianya gitu ya. Saya akan ceritakan nanti di beberapa slide berikutnya. Nah, ini saya langsung buka. Bagaimana sih caranya untuk jadi star seller? Sebenarnya ini itu udah lumrah ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga udah tahu syaratnya. Yang pertama seperti apa? Tentunya verifikasi ID. Ini KTP, nggak ada ceritanya teman-teman nanti dokumennya itu fake gitu ya, karena akan dikonfirmasi. Lalu kemudian adalah prosentase chat. Bang, aku tuh perasaan udah chatnya banyak loh, tapi kok ternyata chatnya masih di bawah 80%. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi mungkin saya pengen diskusi sedikit. Pak Indra nanya dong Pak Indra. Pak Indra punya akankah akun Shopee bukan sebagai toko atau mungkin sebagai pembeli gitu, ada Pak Indra? Ada, Coach. Oke, Pak Indra, kalau seandainya akun Pak Indra adalah untuk belanja sama juga dibuat jadi akun untuk berjualan, ini akan jadi problem, Pak. Contohnya, ketika Bapak ditawarin sama toko lain gitu ya, akun lainnya, akun yang sedang berjualan, kan mereka suka kirimin chat tuh, Pak. Nah, ketika Bapak tidak jawab, maka itu akan mempengaruhi performa chat Bapak sebagai pemilik akun untuk jualan. Oh, ternyata itu problem. Yes. Kalau kita tidak jawab, artinya kita tidak merespon. Jadi kalaupun kita ditawarin sama orang lain, dari akun-akun jualan lain, minimal kita jawab. Jawabnya apa?
jawabnya oke, thank you, apapun. Yang penting chatnya harus dibuka, dijawab. Supaya apa? Supaya koneksi terhadap performa kita tetap terus di atas 80%. Artinya semua chat-chat tadi harus aku balas? Yes, karena Anda akunnya sebagai toko. Tapi kalau akunnya Anda sebagai perorangan bank untuk berbelanja, nggak ada masalah. Tapi kalau digabung akunnya, maka Anda harus wajib membalas itu walaupun bentuknya cuma oke doang. Karena jangan sampai chatnya berakhir di orang lain. Kalau chatnya berakhir di kita, artinya kita sudah menjalankan kewajiban, yaitu adalah membalas chat untuk persentase bisa di atas 80%. Penilaian toko wajib lah, 4,5 itu udah harga mati, nggak ada bisa dirubah dari Shopee. Artinya teman-teman yang berbelanja nanti di toko Anda gitu ya, harus kita trigger untuk bisa memberikan review. Ada persentase pre-order, itu kurang lebih 20% gitu ya. Maksudnya pre-order ini apa? Jadi Anda harus punya produk yang itu harus dipesan, butuh waktu kurang lebih 3-5 hari untuk dikirimkan. Supaya apa? Supaya ada persentase pemenuhan star seller ini. Bang, kalau seandainya produkku itu semuanya adalah fast delivery atau semacam delivery online gitu ya, kayak makanan, ya sebisa mungkin Anda siapkan produk yang kuota produksinya kurang lebih 3-5 hari. Itu wajib. Minimal ada satu produk yang harus kita lakukan ini supaya memenuhi pre-ordernya. Oke, jumlah transaksi 100 pesanan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Bang, soalnya produk saya itu harganya mahal-mahal, 300.000, 500.000, 1 juta. Nggak banyak orang mau beli. Gampang. Buat produk yang Anda jual harganya murah. Misalnya cuma 10.000, misalnya jual masker, ya harganya meriah, atau jual gelang, atau jual stiker. Tempelin aja di produk Anda, akan dibeli sama orang lain, dan itu kuotanya, kuantitinya akan terakumulasi. Jadi kalau produk Anda harganya 1 juta, buat juga produk yang lain yang harganya cuma 10.000 untuk kuantiti produknya, agar tercukupi sebesar 100 pesanan dalam 1 bulan. Terus kemudian, apalagi yang harus kita lakukan? Wajib ada 25 pembeli baru. Jadi kalau bulan ini bulan November, bulan Desembernya Anda harus punya 25 orang baru yang di bulan November belum transaksi di toko Anda. Bang, berarti agak susah ya? Ya, untuk itu Anda jadi spesial di mata Shopee, ya. Jadi kalau seandainya ada pelanggan yang repeat order di bulan berikutnya, itu tidak akan dicatat oleh Shopee sebagai pelanggan baru, karena di bulan sebelumnya pernah. Tapi kalau ngelewatin 2 bulan, boleh nggak Bang? Boleh. Kalau ngelewatin 2 bulan, 3 bulan, itu dianggap pembeli baru. Yang penting bukan bulan sebelumnya. Terus kemudian tidak kena penalti, karena penalti ini saya bakal bilang gini, pernah nggak teman-teman mengakses satu internet atau wifi yang bersamaan dengan toko Anda? Misalnya contoh gini, saya punya akun di Shopee, lalu kemudian teman saya itu satu area nih, satu kamar atau satu kantor gitu. Tiba-tiba kami berbarengan mengakses internet yang sama, lalu kemudian dia pesen di toko saya. Itu langsung kena ban. Kenapa? Karena kita satu area, satu connectivity dengan wifi internet yang sama, dan dia order ke akun saya. Jadi Shopee membacanya ini adalah satu algoritma spam. Jadi dia akan catat, ini ada satu kegiatan yang tidak lazim. Berarti Bang, kalau seandainya suatu hari nanti, misalnya Pak Indra gitu ya, main ke kantor saya, terus mengakses internet saya, lalu kemudian besoknya Pak Indra di rumahnya mengakses internetnya sendiri, lalu kemudian order dengan internetnya sendiri ke toko saya, itu pun masih kena. Itu pun masih kena. Kenapa? Karena beberapa hari lalu pernah mengkoneksikan wifi-nya di kantor saya. Kita satu server ceritanya. Jadi langkah terbaiknya apa nih? Harus forward dulu. Harus di-ignore dulu wifi yang pernah koneksi di kantor saya tadi, dihapus dulu jejaknya, lalu baru bisa order. Supaya tidak terbaca lagi dengan algoritmanya Shopee. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman ada mau pertanyaan, monggo ya silakan. Karena ini penting, jarang diketahui sama orang-orang
Karena apa? Pengennya nolong orang gitu ya. Yaudah sini gue orderin, pakai internetnya sama, ketahuan, selesai. Di ban. Di ban-nya itu adalah teman-teman tidak bisa jadi star seller. Tetapi akunnya tetap boleh jualan, boleh. Hanya teman-teman tidak jadi star seller lagi karena sudah kena penalti. Boleh Nah, boleh itu adalah kebijakan boleh Shopee. boleh ditanya langsung berarti Coach nih. Ya, boleh silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau raise hand? Yang mau duluan, mau mungkin di ini momen kesempatan pertama. Ya, Biar lebih silakan. interaktif. Kalau ada mau tanya boleh. Silakan. Mungkin ada pengalaman yang mau ditanyakan ke Coach. Belum ada? Lanjut, Coach. Oke. Ternyata connectivity dari satu server yang sama cukup fatal ya, Bang. Yes, cukup fatal. Jadi mungkin ini tidak pernah dituangkan dalam kebijakan Shopee dan kita juga tidak pernah diajarkan. Tapi ini adalah experience saya karena saya pernah mengalami beberapa kali dari kegiatan ini. Sehingga saya ganti account lagi untuk memurnikan performa saya. Oke, balik. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apa seperti orderan palsu ya, Kak? Yes, betul. Jadi kan seringkali kita kan minta bantuan teman dan kita lupa dia pernah connectivity sama kita berbarengan. Itu akan kebaca. Apakah cuma WiFi, Pak? Kalau untuk lokasi tidak? Ya. Kalau lokasi yang sama, misalnya Pak Tarmidi pakai mobile datanya, terus order gitu ya di kantor saya, walaupun kita satu area, tidak ada masalah. Karena Bapak pakai IP-nya, kuota Bapak, saya pakai WiFi saya. Jadi itu nggak bakal ketemu, no problem. Kalau lokasi yang sama nggak ada masalah. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaannya. Untuk broadcast chat di Shopee, bisa mempengaruhi performa chat supaya naik 80% lebih? Bisa. Karena itu dari kita. Cuman kalau seandainya kita sudah broadcast, ada orang lain yang menjawab, maka kita harus wajib balas lagi. Walaupun dengan kata-kata thank you, oke, terima kasih, anything. Supaya akhiran obrolan chatnya berakhir di kita. Jadi asumsi Shopee membaca, yes, Anda sudah merespon. Tapi kalau seandainya Anda broadcast, terus ada orang lain balas, Anda diemin, maka performa Anda akan turun. Oh, berarti gitu ya Bang, ternyata selama ini chat saya tuh perasaan saya udah rajin, tapi kok turun. Yes, itu permasalahannya. Terus, lalu gimana Kak, kalau misalkan tetangga yang order beda internet, tapi alamatnya sama, nggak ada masalah? Boleh. Kenapa? Karena si Shopee akan melihatnya itu adalah cuman berdasarkan server atau satu connectivity. Kalau lokasi nggak ada masalah. Share link Shopee kita ke teman-teman itu mempengaruhi traffic toko? Ya. Maka itu akan alangkah baiknya adalah teman-teman itu bisa sampai dengan orang lain masukin ke keranjang atau add to cart atau mungkin dia simpen dulu di keranjang. Itu juga akan Shopee itu akan lihat, oh ternyata tokonya si Victor itu banyak yang visit, banyak yang masukin ke keranjang tapi nggak transaksi. Nggak apa-apa. Artinya orang lain sudah lihat toko Anda, toko si Victor ini maksudnya, tetapi tidak closing. Nah, Shopee itu akan butuh toko-toko yang dianggap ada, yang dianggap hidup. Caranya dianggap hidup apa? Caranya adalah yaitu orang visit ke toko kita. Nah, tentunya dengan kasih link kemana-mana itu juga berpengaruh. Pertanyaan berikutnya, ini terakhir ya, karena saya akan melanjutkan. Bagaimana kalau awalnya pakai server WiFi yang sama, terus ganti pakai mobile data, apa masih kena? Ya, itu tadi, solusinya adalah si server WiFi-nya di-forgot dulu, dilupain dulu gitu ya, kan ada tuh di-ignore, terus kemudian baru Anda bisa pakai mobile data lagi. Karena seringkali kita lupa untuk memforgot si WiFi. Jadi kalau Anda lihat list WiFi itu banyak sekali gitu ya. Walaupun itu tethering, apalagi kalau tethering. Kalau tethering dengan mobile data dan mobile data udah selesai, pasti kena ban. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah cara untuk bisa mendapatkan star seller. Cara mempertahankannya gimana? Kurang lebih mirip, hanya porsinya doang diturunin. Untuk persentase chatnya, at least di bulan berikutnya, di bawah 70% itu pasti akan di take out jadi star seller. Berarti harus di atas 70%.
Caranya untuk mempertahankan chat gimana? Ya kita minta teman-teman kita di luar sana untuk chatting sama kita, at least nanya-nanya aja nggak? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!